Salam sejahtera umat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi di ibadah Jumat Agung dalam rangka kita memperingati kematian Yesus Kristus di hari ini tanggal 2 April 2021. Kita bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam hidup kita sehingga kita boleh beraktivitas, dan pada saat ini kita bersama-sama mengikuti ibadah. Dan sebelum kita akan memuji Tuhan lewat puji-pujian, mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur di saat ini kami boleh berkumpul untuk beribadah secara online di GBI Manado di dalam rangka memperingati kematian Yesus Kristus. Dan biarlah melalui ibadah ini kami terus diberikan kekuatan dan juga kami peroleh suatu pemahaman yang benar di dalam kami merenungi, merefleksikan peristiwa kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib demi untuk menebus dosa manusia. Ya Tuhan, biarlah ibadah ini boleh berjalan dengan baik, dan kiranya tuntunan Roh Tuhan lah yang terus menaungi, menuntun kami dan juga setiap umat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah doa kami. Amin. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan memuji Tuhan lewat lagu yang pertama, yaitu Karya Terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi.
yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita terus memuji Tuhan lewat lagu berikut, yaitu lagu Tercurah Darah Tuhanku. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Terhapus dosanya, terhapus dosanya. Yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Sejak ku pandang salibmu dengan iman teguh, kasih-Mu ku puji terus seumur hidupku. Seumur hidupku, seumur hidupku, kasih-Mu ku puji terus seumur hidupku. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, kita Yesus Kristus, pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita menyanyikan lagu Seperti Yang Kau Ingini.
ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbanan-Mu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Salam Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat kesempatan ini kita bersyukur atas segala anugerah yang telah Tuhan nyatakan kepada kita. Pada saat kesempatan ini juga kita akan beribadah memperingati Hari Jumat Agung, di mana kita juga memperingati kematian atau pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib lebih dari 2000 tahun yang lalu untuk menebus dosa kita semua. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, mengucap syukur buat kebaikan, buat kemurahan dan kasih setia-Mu dalam kehidupan kami.
Kami berterima kasih atas segala cinta, atas segala kebaikan, atas segala kemurahan yang telah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami hingga pada saat kesempatan ini ya Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Pada saat ini kami akan merenungkan firman-Mu secara bersama-sama, baik yang beribadah secara online, dan kiranya Tuhan pakai abdi-Mu ini hanya sebatas alat-Mu saja di dalam menyampaikan dan mensampaikan firman-Mu ini bagi kami semua yang mendengarkannya ya Tuhan. Layakkan abdi-Mu ini, oleh karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kita akan membaca firman Tuhan yang akan menjadi bahan renungan kita pada saat kesempatan ini, yaitu terambil dari Injil Markus pasal yang ke-15 ayat 33 sampai 41. Sekali lagi kita baca dari Injil Markus pasal 15 ayat 33 sampai 41. Saya akan bacakan untuk kita semua. Pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, lihat, ia memanggil Elia. Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkan ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu, dan memberi Yesus minum serta berkata, baiklah, kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda, dan Yoses serta Salome. Mereka semuanya telah mengikut Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada saat kesempatan pagi hari ini. Berbahagialah kita yang mau membaca firman Tuhan, mau merenungkannya dalam kehidupan kita, dan dapat mengaplikasikan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari-hari. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, beberapa hari terakhir ini kita sering melihat dan membaca berita, bahkan ada orang-orang yang membunuh atau mengorbankan dirinya melalui pengeboman dan mengorbankan nyawanya untuk memperoleh sesuatu berdasarkan ajaran mungkin yang mereka terima atau ajaran yang mungkin saja mereka imani dalam kehidupan mereka. Mereka mengorbankan kehidupan mereka. Mereka mengorbankan nyawa mereka untuk mendapatkan tempat yang mereka yakini di dalam iman mereka akan mendapatkan tempat yang terbaik bagi mereka. Kita melihat pengorbanan mereka meninggalkan, bisa saja meninggalkan anak istri mereka, suami mereka hanya untuk tujuan yang mereka imani itu. Tetapi kita melihat di Injil Markus, khususnya pasal yang ke-15 ayat 33 sampai 41 ini, kita melihat bahwa ada pengorbanan yang lebih besar, ada pengorbanan yang sungguh luar biasa kita lihat, yaitu pengorbanan Tuhan Yesus untuk menyelamatkan umat manusia. Jika tadi kita melihat bahwa mereka berkorban untuk mendapatkan keselamatan di dalam kehidupan mereka, tetapi kita melihat di dalam perikop ini Tuhan Yesus berkorban
untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Sungguh pengorbanan yang begitu luar biasa. Ia rela berkorban, mati di atas kayu salib hanya untuk orang-orang yang berdosa, untuk manusia yang celaka, untuk manusia yang hidup di dalam dosa. Inilah pengorbanan yang begitu luar biasa. Tidak seperti pengorbanan yang ketika ia berkorban, ia ingin memperoleh sesuatu. Tetapi beda dengan Yesus, dia berkorban, dia memberikan sesuatu kepada manusia. Kita melihat di dalam ayat yang ketiga, pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Kegelapan meliputi wilayah itu atau tempat di mana Yesus disalibkan, atau ada juga penafsiran yang mengatakan bahwa hampir seluruh dunia merasakan kegelapan pada saat itu. Ini merupakan tanda, merupakan gejala alam, bahkan sekaligus mujizat yang terjadi sebelum Yesus mati di atas kayu salib. Hal ini mau menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan begitu murka atas segala dosa yang telah dilakukan oleh manusia, dan dosa itu kini ditanggung oleh Tuhan Yesus sendiri di atas kayu salib. Dan hal ini sekaligus menyadarkan bahwa manusia akan segala dosa yang mereka miliki begitu gelap dan begitu jahat di hadapan Tuhan. Akan tetapi kita melihat bahwa segala bentuk dosa, segala bentuk kejahatan, segala bentuk kedurhakaan yang manusia buat kini ditanggung oleh Tuhan Yesus sendiri di atas kayu salib. Dan selanjutnya kita melihat bahwa Yesus berseru dengan suara yang nyaring, Eloi, Eloi lama sabachthani, yang artinya bahwa Tuhanku, Tuhanku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Kita mungkin sering membaca bahwa di dalam natur kemanusiaannya Tuhan Yesus sendiri telah menjalani atau melewati pengalaman kehidupan yang pernah dialami oleh manusia pada umumnya, di mana Yesus juga hidup bersosial dengan orang-orang di sekitarnya. Yesus juga hidup berkomunikasi dengan orang banyak pada saat itu, tetapi satu hal yang tidak pernah Yesus lakukan selama hidupnya itu, yaitu hidup di dalam dosa dan bahkan hidup melakukan dosa dalam sepanjang kehidupannya. Dosa sendiri membuat manusia terpisah dari Tuhan. Dosa membuat Tuhan murka atas manusia. Oleh karena itu, demi menanggung dosa manusia, ia dalam rupa atau dalam natur kemanusiaannya ditinggalkan dan dimurkai oleh Bapa sendiri di dalam kehidupannya. Ini merupakan peristiwa yang begitu menyakitkan bagi Yesus. Ini merupakan peristiwa yang begitu menyedihkan baginya. Ia yang begitu kudus, ia yang begitu suci, ia yang tidak berdosa, namun karena cintanya, karena kasihnya kepada manusia, ia rela menanggung dosa manusia itu di atas kayu salib. Jika kita melihat, saudara-saudara, bahwa ketika kita tidak melakukan kesalahan, ketika kita tidak melakukan apa-apa dalam kehidupan kita, kita tidak melakukan dosa, tetapi karena kita begitu mengasihi mungkin saudara-saudara kita mengasihi, kita rela berkorban untuk menggantikan posisi mereka di dalam kehidupan kita. Begitu juga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, dan bahkan hal ini lebih besar, pengampunan, atau karena cintanya, karena begitu kasihnya dia kepada manusia, ia rela memberikan nyawanya untuk menebus dosa umat manusia. Kita juga bisa lihat di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21 yang mengatakan bahwa dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Tuhan.
Artinya saudara-saudara, Yesus benar-benar tidak berdosa. Yesus benar-benar dalam hal ini ia tidak bersalah. Tetapi karena cintanya, tetapi karena kasihnya, ia rela berkorban menggantikan posisi manusia yang berdosa itu untuk disalibkan. Selanjutnya kita melihat respon yang dilakukan oleh beberapa orang yang menyalibkan Yesus pada saat itu, bahwa ketika Yesus mengatakan Eloi Eloi lama sabachthani, mereka mengatakan bahwa Yesus sedang memanggil Elia. Dalam hal ini kita bisa saja simpulkan bahwa mereka mungkin saja tahu dengan arti dari Eloi Eloi lama sabachthani ini, tetapi karena kedegilan hati mereka, karena kerusakan di dalam hidup kerohanian mereka, mereka tidak merespon akan apa yang telah Yesus ungkapkan dalam hal ini. Dan kita yakin bahwa beberapa orang yang hadir pada saat itu pasti tahu mengenai bahasa yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus sendiri tentang Eloi Eloi lama sabachthani. Mereka begitu degil, mereka tidak peka dan tidak menanggapi anugerah yang telah Tuhan siapkan bagi mereka. Mereka bahkan acuh tak acuh dan bahkan menghina tentang perkataan Tuhan mereka sendiri. Selanjutnya kita melihat di ayat 37, Yesus berseru dan menyerahkan nyawanya. Kematian yang begitu luar biasa setelah menjalani cacian, setelah menjalani makian, ejekan, hinaan, siksaan, dan bahkan sampai tergantung di kayu salib. Ia mati untuk memberikan kehidupan kekal bagi manusia. Ia menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkan nyawa manusia yang berdosa. Kematian yang ia alami tidak sama dengan kematian yang manusia biasa alami. Manusia biasa mati karena seleksi alam dan kedaulatan Tuhan yang terjadi atas kehidupan mereka. Tetapi Tuhan Yesus mati karena kerelaannya, Tuhan Yesus mati karena kasihnya, Tuhan Yesus mati karena cintanya untuk menebus dan menyelamatkan umat manusia. Dan kita melihat pengorbanan yang begitu luar biasa yang telah dinyatakan oleh Tuhan Yesus bagi kita semua. Dan selanjutnya kita melihat bahwa ketika Yesus menyerahkan nyawanya, maka terbelah tabir bait suci dari atas sampai ke bawah. Hal ini juga menandakan bahwa penebusan yang dilakukan oleh Yesus begitu sempurna. Ia memutuskan tali pemisah antara Tuhan dengan manusia yang selama ini terjadi. Ia menghapuskan simbol hukum Taurat yang selama ini dijalani oleh orang-orang Yahudi, di mana ketika mereka berdoa, hanya imam dan orang-orang tertentu saja yang bisa menghampiri Tuhan dan yang bisa memasuki ruang maha suci. Akan tetapi oleh karena kematiannya, dan tetapi oleh karena keselamatan yang ia berikan kepada manusia dan oleh curahan darahnya, kini sekat-sekat pemisah antara manusia dengan Tuhan tidak ada lagi. Yesus menyingkirkan penghalang yang selama ini menjadi pemisah antara manusia dan Tuhan. Tuhan membuka jalan bagi seluruh umatnya. Melalui kematiannya, Tuhan Yesus membuka jalan bagi manusia untuk manusia itu dapat berkomunikasi dengan Tuhan kapan saja, di mana saja, dan seperti apa saja. Yang penting mereka dapat memberikan penghormatan, mereka dapat memuliakan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kini melalui kematiannya, kita tidak lagi dibatasi oleh sekat-sekat yang hanya pada saat dahulu bisa dilakukan oleh orang yang menganggap diri suci atau oleh imam-imam yang boleh menghampiri Tuhan di dalam kehidupan manusia. Tapi kini ketika Yesus mati, ketika Yesus telah menyelamatkan manusia, kita bebas berkomunikasi dengan Tuhan, kita bebas
berdoa kepada Tuhan kapan dan di mana saja kita bisa menghampirinya. Dan kita melihat melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi melalui perikop ini, kita melihat bahwa membuat kepala pasukan itu memberikan sebuah pernyataan yang begitu luar biasa, yakni dengan mengatakan bahwa sungguh orang ini adalah anak Allah, atau sungguh orang ini adalah Tuhan. Ini merupakan ungkapan yang begitu luar biasa dari kepala pasukan pada saat itu. Ia memberikan sebuah pernyataan yang dimana mungkin saja sebelumnya itu dia tidak percaya akan ketuhanan Yesus dalam kehidupannya, tetapi ketika peristiwa-peristiwa itu telah terjadi dan ia melihat dengan mata dan kepalanya, ia menyaksikan bahwa benarlah bahwa Yesus ini adalah Tuhan dan benarlah dia adalah anak Allah di dalam peristiwa itu. Dan kita melihat bahwa pengakuan ini sungguh pengakuan yang luar biasa. Ia begitu peka dan menanggapi kejadian-kejadian yang terjadi pada saat itu dengan sungguh-sungguh dan dengan benar. Melalui perikop ini, saudara-saudara, apa yang perlu kita pelajari? Yaitu melalui kematian di kayu salib, ia telah menyelamatkan manusia dari dosa kekal. Melalui kematian di kayu salib, yang dahulunya manusia tidak berharga di mata Tuhan, kini dibuat menjadi berharga dan begitu bernilai. Manusia yang dahulunya gelap, tetapi kini diterangi oleh kebenarannya. Manusia yang dahulunya rusak di dalam kerohanian, tetapi melalui kematiannya kini manusia dibenarkan dan diselamatkan. Dan tinggal di dalam kehidupan kita mau merespon dengan baik atas karya keselamatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Apakah kita mau merespon ataukah kita menolak akan anugerah yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita? Apakah kita merespon seperti beberapa orang yang mengejek bahkan menghina Tuhan Yesus sendiri ketika ia digantung di kayu salib? Kita mengejek, kita tidak mau menerima anugerah keselamatan itu di dalam kehidupan kita. Ataukah kita seperti kepala pasukan kepala pasukan pengawal yang dimana ketika ia melihat peristiwa-peristiwa keselamatan itu, ia mengaku dengan mulutnya, ia mengaku dengan bibirnya bahwa benar orang ini adalah anak Allah, benar orang ini adalah Tuhan yang menyelamatkan umat manusia. Mari Bapak Ibu, biarlah melalui renungan firman Tuhan ini kita semakin hari semakin dapat mengenal Tuhan dalam kehidupan kita, supaya hati kita tetap tunduk dan taat kepada Tuhan. Dan melalui peringatan Jumat Agung atau peristiwa memperingati kematian Tuhan Yesus di kayu salib, agar kita semakin beriman kepada Tuhan, kita semakin peka akan apa yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita, kita semakin dapat mengandalkan Tuhan, dapat berkomunikasi dengan Tuhan, berdoa dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita. Hendaklah kita dapat merespon karya keselamatan yang sungguh luar biasa ini telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Hendaknya kita dapat respon dengan baik dan benar dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, mengucap syukur buat kebaikan, buat kemurahan-Mu atas kebaikan dan cinta kasih yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami hingga pada kesempatan saat ini, ya Tuhan. Kami berterima kasih atas lawatan-Mu, atas kematian-Mu di atas kayu salib, atas karya keselamatan yang telah Tuhan nyatakan atas kehidupan kami yang begitu berdosa, yang begitu hina, yang begitu bobrok ini, ya Tuhan. Tetapi karena cinta-Mu, tetapi karena kasih-Mu, kami menjadi begitu berharga, kami menjadi begitu bernilai dalam kehidupan kami. Itu semua karena kasih dan cinta-Mu semata, ya Tuhan. Terima kasih, ya Tuhan, pada saat ini abdi-Mu telah menyampaikan firman Tuhan.
Biarlah firman-Mu ini dapat kami pahami, kami dapat mengerti, dan kami dapat meresponi serta mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan dan kemurahan-Mu. Oleh karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara-saudara, pada saat ini kita akan berdoa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, mengucap syukur buat kebaikan, buat kemurahan-Mu, buat kasih setia yang Engkau telah nyatakan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami bersatu hati berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini. Biarlah Tuhan terus memberkati gereja-Mu, untuk umat-Mu yang beribadah secara online pada saat ini. Biarlah Tuhan terus memberkati mereka di dalam kehidupan mereka, di dalam pergumulan mereka, di dalam keluarga mereka. Biarlah Tuhan terus berkarya atas kehidupan mereka di tengah-tengah perayaan Jumat Agung memperingati kematian Tuhan Yesus. Biarlah mereka juga dapat sadar, mereka dapat mengerti dan memaknai arti pengorbanan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan mereka, dalam kehidupan umat manusia yang mau percaya dan meresponi akan karya keselamatan itu, ya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan dan kemurahan-Mu. Pada saat kesempatan ini juga kami bersatu hati berdoa untuk Kota Manado. Biarlah Tuhan terus memberkati kota ini. Tuhan memberkati provinsi ini juga, Provinsi Sulawesi Utara, ya Tuhan. Berkati pemerintahan, gubernur dan wakil gubernur dalam kepemimpinannya, Tuhan. Biarlah mereka dapat menjalankan rencana-rencana mereka dengan terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih buat kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan terus memberkati bangsa kami, ya Tuhan. Tuhan terus melindungi dan menjagai bangsa kami. Biarlah bangsa kami terus hidup rukun, hidup damai, hidup saling menghormati satu dengan yang lainnya, Tuhan. Dan beberapa hari terakhir ini kami sering mendengar teror yang terus terjadi. Biarlah ini juga cepat berlalu dan tidak lagi terjadi, ya Tuhan, supaya kami hidup saling menghormati satu dengan yang lainnya, Tuhan. Terima kasih buat kebaikan dan kemurahan-Mu. Pada saat kesempatan ini juga kami berdoa untuk Pak Presiden dan Pak Wakil Presiden dan jajaran kementerian. Biarlah juga mereka terus bekerja dengan baik, mereka terus mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk TNI dan Polri, ya Tuhan, sebagai keamanan bagi bangsa, masyarakat yang ada di Indonesia ini. Biarlah mereka diberikan kesatuan hati untuk mereka dapat menjaga keutuhan bangsa ini, ya Tuhan. Berikan kekuatan, berikan perlindungan kepada mereka, ya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan dan kemurahan. Kami juga berdoa untuk tim medis yang terus bekerja keras dalam menangani kasus-kasus COVID-19 yang terus saja terjadi dan pasien-pasien lainnya, Tuhan. Biar juga Tuhan terus memberkati mereka, Tuhan terus memberikan kekuatan kepada mereka, Tuhan terus menuntun langkah hidup mereka, dan agar mereka dapat bekerja, dapat melayani dengan baik, dan terutama terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih, ya Tuhan, buat kebaikan, buat kemurahan-Mu, ya Tuhan. Pada saat ini kami menyerahkan setiap pokok dan seruan doa ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan kami juga tidak lupa teringat, ya Tuhan, untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Biarlah Tuhan juga terus memberkati para abdi-Mu, para gembala, para pastor, para pendeta. Kami serahkan semua dalam tangan kebaikan Tuhan, agar mereka juga terus dapat menyampaikan kabar baik Tuhan, menyebarkan Injil yang murni kepada para umat, agar mereka juga dapat semakin memahami arti cinta kasih dan pengorbanan yang telah Tuhan Yesus berikan atas umat manusia, ya Tuhan. Terima kasih. Berdoa juga untuk para penginjil-penginjil yang terus bekerja keras di dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu, di dalam menyampaikan Injil, Tuhan. Biarlah mereka juga terus diberikan kekuatan, diberikan kecukupan dalam kehidupan mereka, di dalam mereka menjalani kehidupan mereka, ya Tuhan. Terima kasih, Tuhan, buat kebaikan dan kemurahan-Mu. Inilah seruan doa kami, ya Tuhan. Dan doa ini, Tuhan, akan kami akhiri dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami, dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menerima doa berkat. Mari kita menerima doa berkat. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan kita terus menyertai kita pada saat ini sampai pada saat kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Amin. Demikian firman Tuhan dan juga rangkaian ibadah di ibadah online GPI Manado dalam rangka memperingati Jumat Agung di saat ini. Kiranya firman ini dapat memberikan kekuatan dan juga kita dapat merasakan kasih Tuhan lewat ibadah online ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Sampai bertemu di dalam ibadah selanjutnya, khususnya di ibadah Paskah GPI Manado. Tuhan Yesus memberkati, jaga kesehatan, tetap jaga jarak, pakai masker pada saat keluar rumah, dan sholat di auditorium.